Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Gilang Kolis Pitra dengan NIM J1A11801 kelas R003. Ya, di sini saya membuat video dengan tujuan untuk meresume jurnal. Ya, baiklah. Mungkin kita langsung saja ya ke jurnalnya. Kita buka dulu jurnalnya, oke. Jurnal yang ini. Share. Nah, ini adalah cover dari tugas saya, yaitu jurnal ilmiah dengan dengan mata kuliah evaluasi biologis komponen pangan, di mana jurnalnya ialah sebagai berikut. Baik, kita ke sini saja ya. Jurnal ini berasal dari jurnal Agritech dengan judul jurnal ialah bioavailabilitas tocopherol minuman emulsi minyak sawit dalam plasma darah dan hati tikus dengan nama latin Ratus norvegicus. Volume jurnalnya ialah volume 37 nomor 3 pada bulan Agustus tahun 2017, halaman 352 sampai 361 pada tahun 2017, di mana penulisnya ialah Winda Christina Harlen, Tien Muhtadi, Nurheni Sri Palupi. Seperti yang saya ketahui, Muhtadi ini ialah dosen dari dosen saya sendiri. Wow, luar biasa guys. Oke, kita langsung saja ke review jurnalnya. Bisa kita lihat jurnalnya itu ialah sebagai berikut. Mungkin kita langsung ke resume jurnalnya aja ya. Untuk latar belakang dari jurnal ini ialah dikarenakan minuman emulsi minyak sawit, kita singkat saja menjadi MEMS, yang merupakan salah satu produk berbasis emulsi. Oil in water, minyak di dalam air guys. Kita bayangkan minyak di dalam air. Wow. Yang dapat menjadi sumber vitamin E dalam bentuk tocopherol. Komposisi dasarnya adalah olein minyak sawit, air, dan pengemulsi. Secara teoritis produksi ini kaya akan tocopherol, namun bioavailabilitasnya belum diketahui. Nah, maka dari itu kita melakukan penelitian ini untuk mengetahui bioavailabilitas dari tocopherol ini. Langsung saja, tujuan dari penulisan jurnal. Adapun tujuan dari penulisan jurnal ini ialah untuk menganalisis komposisi kimia minuman emulsi minyak sawit melalui uji proksimat dan kadar tocopherolnya. Itu untuk komposisi kimianya. Dan tujuan yang keduanya ialah untuk mengevaluasi bagaimana bioavailabilitas tocopherol secara in vivo. Maksud dari secara in vivo ini ialah dengan melakukan uji pada hewan coba. Begitu, teman-teman sekalian. Oh iya. Untuk metode yang digunakan pada jurnal ini ialah menggunakan metode TAF atau Tocopherol Accumulation Factor relatif. Sedangkan untuk komposisi kimianya itu menggunakan analisis proksimat dan kromatografi dengan HPLC untuk mengetahui kadar tocopherol. Itu untuk komposisi kimianya. Untuk perhitungannya menggunakan TAF guys. Untuk mengetahui dampaknya menggunakan rancangan acak lengkap karena merupakan percobaan satu faktor dengan pengaruh lingkungan yang dikendalikan. Ya, lingkungannya itu dikendalikan sama penelitinya gitu loh. Sedangkan pembahasan dilakukan secara deskriptif dan dengan analisis sidik ragam satu arah, serta dilanjutkan dengan uji Duncan Multiple Range Test atau DMRT dengan menggunakan software SPSS22 IBM Statistik. Saya juga belajar ini dulu ya, waktu analisis statistik. Lanjut. Untuk hasil analisis statistik, maksud saya itu metode statistika guys. Lanjut ke hasil penelitian. Adapun hasil dari penelitian ini adalah ya kita lebih fokus ke tujuannya begitu kan. Jadi kita cantumkan sedikit saja hasil dari penelitian ini.
Di mana hasil yang saya cantumkan di sini ialah komposisi kimia dari minuman emulsi minyak sawit, yaitu diperoleh kadar atau koperol akhir 192,63 mg per kilogram, di mana kadar atau koperol olein awal yang digunakan untuk membuat MEMS ini sebesar 226,92 mg per kilogram. Sedangkan kadar lemak diperoleh 68,98% dari total bahan. Hasil yang didapat ini lebih tinggi daripada kadar lemak pada MEMS yang diperoleh Meridian. Wah, lebih tinggi loh. Berarti penelitian kita ini membuahkan hasil, guys. Yaitu sebesar 56,27 dengan konsentrasi tersebut MEMS berpotensi memiliki bioavailabilitas tocopherol yang baik. Adapun penyebab kita memperoleh hasil yang lebih tinggi daripada Meridian itu saya sempat baca di sini, yaitu dipengaruhi oleh MADT kalau tidak salah tadi ya. Komposisi langsung. Mana tadi? Kita ke hasil penelitiannya. Ini dipengaruhi oleh penambahan EDTA pada formulasi yang digunakan mampu mempertahankan kandungan tocopherol pada MEMS. EDTA merupakan antioksidan golongan metal chelator yang mampu menghambat oksidasi lipid pada emulsi oil in water. Oh, begitu. Jadi lemaknya tidak teroksidasi dengan penambahan EDTA ini. Terutama yang memiliki pH antara 4 sampai 7 seperti MEMS. Jadi penambahan EDTA ini sangat cocok untuk MEMS ini, teman-teman sekalian. Kita lanjut. Untuk nilai TAF untuk kelompok KP atau kontrol sebesar 1/45,61. Sedangkan nilai TAF untuk kelompok MEMS sebesar 1,37,61. Hal ini berarti untuk menghasilkan 1 mikrogram tocopherol hati dibutuhkan 37,61 mikrogram nano ya atau tocopherol murni untuk 45,61 dari MEMS, sehingga diperoleh 82,46% TAF relatif dari minuman emulsi minyak sawit. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi bioavailabilitas atau tocopherol yang dijelaskan di dalam jurnal. Faktor-faktor itulah yang memungkinkan tocopherol pada minuman emulsi minyak sawit dapat memiliki bioavailabilitas yang baik. Untuk mengetahuinya kita dapat membacanya di jurnal yang itu di mana dijelaskan secara rinci di dalam jurnalnya. Di sini ya untuk pengaruhnya. Nanti kita bisa baca sendiri teman-teman sekalian. Saya sudah baca loh tadi. Wow sekali. Baiklah, karena di sini kita fokus ke jurnalnya, kita lanjut ke kesimpulan. Kesimpulan dari jurnal ini adalah kandungan tocopherol minuman emulsi minyak sawit sebesar 192,63 mg per kilogram. Alfa tocopherol pada MEMS mampu diserap, disimpan, dan digunakan dalam tubuh tikus yang sebelumnya mengalami defisiensi. Vitamin E lalu mendapat perlakuan replesi bioavailabilitas relatif MEMS terhadap tocopherol murni sebesar 82,46%. Kontribusi MEMS dalam mengembalikan cadangan tocopherol hati sebesar 39,41% atau sebesar 88,54% tocopherol murni. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa minuman emulsi minyak sawit memiliki bioavailabilitas tocopherol dan nilai gizi yang baik, guys. Jadi kita langsung ke terakhirnya ya. Berdasarkan jurnal yang saya baca, kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari jurnal dan penelitian ini adalah semua proses penelitian, mulai dari metode, data, serta penggunaan teori, semua dipaparkan dengan jelas dan teratur, sehingga pembaca mudah memahami proses yang dilakukan oleh peneliti. Untuk kekurangannya, saya hampir tidak menemukan kekurangan pada jurnal ini. Mungkin dikarenakan dilakukan oleh 3 profesor handal yang dimiliki oleh Indonesia saat ini gitu ya.
bukan profesor, Deng. Ya kali ya. Langsung saja. Namun, ya semua dikemas dengan rapi, tapi mungkin akan lebih meyakinkan apabila dilampirkan dokumentasi dari penelitian in vivo tadi gitu. Jadi sekian dari resume jurnal yang saya buat. Saya tutup dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Stop record.